kajian Islam. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya ya, nanti akan kita buka sesi tanya jawab ya setelah Ustadz memaparkan materi yang akan beliau sampaikan. Ya para pemirsa, mari kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, dan kepada Al-Ustadz dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Wa ba'du. Ibarallah, isma'u qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya semakin sempurnalah amal-amal soleh kita, dan dengan nikmatnya tetap terjaga iman kita sampai pada hari ini, dan semoga sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwah fillah yang kami muliakan, lanjutan daripada tema kita 10 pembatal syahadat atau 10 pembatal keimanan, keislaman, dan kita telah menguraikan 7 diantaranya. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan sempurnakan sampai nomor yang ke-10, 8, 9, 10. Taib, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang ke-8 pembatal keislaman yang nomor 8, yaitu percaya, ada orang yang percaya bahwa ada orang tertentu di antara umat Nabi Muhammad ini yang mereka tidak wajib untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang tersebut mempunyai keleluasaan untuk keluar dari syariatnya. Kalau ada perintah agama di dalam Al-Quran atau dalam hadis, ada orang-orang tertentu yang diyakini oleh orang ini. Apakah orang tertentu itu wali dianggapnya, ataukah gurunya? Orang ini sudah tidak tersentuh lagi oleh perintah yang hukumnya wajib, tidak lagi tersentuh oleh haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu seluruhnya menurut keyakinan orang-orang yang macam ini ya, itu seluruhnya adalah orang yang ada di maqam syariat. Orang yang ada di maqam syariat, jadi baru sebatas kajian kulit. Tetapi gurunya itu persangkaannya ya, Syekh Anu itu persangkaannya ya, orang yang sudah mempunyai keramat ini dan itu, dia sudah ada di maqam yang tertinggi, maqam hakikat ma'rifat. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita ingin bertanya kepada orang-orang yang punya keyakinan tersebut, tidakkah mereka mempelajari Al-Quran ini? Tidakkah mereka benar-benar memperhatikan bagaimana Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
justru dinobatkan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya seluruh para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, ana atqakum billah, dari seluruh kalian yang ada ini dan sampai hari kiamat, saya adalah orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling bertakwa dengan Allah. Artinya tidak ada makam siapapun di muka bumi ini yang melebihi makam Rasulullah SAW. Akan tetapi coba lihat bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Selalu tepat 5 waktu berjamaah di masjid dan mengimami jamaahnya. Bagaimana saum beliau, tidak pernah beliau tinggalkan Senin dan Kamis. Bagaimana sedekah beliau, beliau adalah orang yang paling dermawan di muka bumi. Bagaimana dengan qiyamul lail beliau, bahkan sampai bengkak kedua betisnya saking lamanya beliau berdiri dan panjangnya membaca ayat. Kok bisa-bisanya ada orang yang punya keyakinan bahwa fulan, Syekh Anu sudah tidak lagi tersentuh oleh kewajiban syariat, karena itu baru sebatas kajian kulit, itu baru sebatas kajian yang rendahan, ya. Sementara syekh kami sudah sampai ke tingkat hakikat. Siapa itu syekh yang mereka katakan ini? Siapa itu yang mereka sangka guru-guru besarnya yang sudah punya karamah ini dan itu? Apakah mereka lebih mulia daripada Rasulullah SAW? Apa ada ayatnya mengatakan bahwa gurunya lebih mulia sementara Rasulullah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran berulang-ulang? Atau adakah kitab yang lain yang lebih daripada Al-Quran ini? Sementara talbis iblis, perangkap iblis, dalam kitab Ibnul Jauzi rahimahullah, perangkap iblis benar-benar pandai. Ini Al-Quran kan cuma Al-Quran yang tertulis, kita belajar kepada Al-Quran yang tidak tertulis. Innalillah. Al-Quran yang tertulis saja dia belum tahu, belum mengerti, masa belajar dengan Al-Quran yang tidak tertulis? Ini baru Al-Quran yang tertulis, kita ingin mengambil Al-Quran yang, ini baru Al-Quran yang tersurat, kita ingin Al-Quran yang tersirat. Ini adalah syubhat ibarat Allah. Syubhat yang membuat manusia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dalam keyakinan kita, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba buka Al-Quranul Karim di rumah masing-masing hamba Allah. Lihat surat Ali Imran, surat yang ketiga. Perhatikan nanti di ayat yang ke-19. Juga nanti perhatikan di ayat yang 31, 32, begitu juga ayat 85. Mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Ayat 31 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ini yang pertama. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu adalah orang-orang yang mencintai Allah, fattabi'uni. Kalau kamu ingin mendapatkan cinta Allah, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, siapapun kamu, ayat ini ya, Allah melanjutkan firman-Nya, fattabi'uni, hai Muhammad, katakan pada mereka itu, fattabi'uni, kamu wajib ikut aku. Kamu wajib ikut aku, siapapun orangnya. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, jika kamu memang mengaku cinta kepada Allah, kamu ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah, siapapun kamu, katakan pada mereka, hai Muhammad, fattabi'uni, kamu wajib mengikuti aku. Jadi cinta Allah itu bersyarat. Syaratnya adalah ikuti Rasulullah SAW. Nah, ini masa ada keyakinan bahwa ada orang tertentu yang tidak terkena syariat, yang sudah melampaui langkahan syariat? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bukankah ini adalah pedayaan syaitan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau, salah seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudannya, yang terkenal dengan kedalaman ilmunya. Beliau mempunyai pemahaman salafus saleh, termasuk di antara ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ini, suatu ketika dalam solat qiyamul lailnya, dia didatangi oleh sesosok orang tua dengan jubah putih, dengan jenggot yang putih, dengan sorban yang putih, melayang-layang dari langit, bercahaya badannya, kemudian mendekati terus. Kemudian orang tua itu berkata, saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah menyampaikan berita gembira kepada engkau.
Apa katanya? Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat engkau melebihi seluruh manusia yang ada. Sesungguhnya Allah telah melepaskan engkau dari segala kewajiban-kewajiban yang diwajibkannya untuk hamba-hambanya yang biasa. Engkau sudah sampai ke makam yang luar biasa. Maka tidak ada lagi perintah-perintah untukmu. Jika engkau beribadah, itu tidak akan menambah nilaimu apa-apa di sisi Allah, karena engkau telah sampai pada puncaknya. Jika engkau bermaksiat pun, engkau telah diampunkan dosa-dosamu yang berlalu dan yang akan datang. Apa reaksi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengarkan pernyataan ini? Segera dia mengambil pasir yang ada di dekatnya. Kemudian, dan ingat ya, zaman dulu belum ada keramik, belum ada, jadi masjid pun masih di atas tanah seperti itu. Dia mengambil pasir di dekatnya. Bismillahi Allahu Akbar iyyaka anni ya iblis. Ya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, pergilah engkau, menyingkirlah, menjauhilah, dan menjauh engkau dari diriku, wahai iblis. Kalau orang sekarang itu udah nyangka betul malaikat itu. Kalau orang sekarang mungkin sudah terpedaya, wah makamku sudah tinggi, ya. Sehingga bermuncullah orang-orang yang merasa dirinya sudah menjadi nabi, yang merasa makamnya itu sudah sampai ke tingkat yang tertinggi. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah seorang ahli ibadah tanpa ilmu. Dia beribadah dan dia punya ilmu. Ini yang paling ditakutkan oleh syaitan yang terkutuk. Dia mencintai Allah, beribadah kepada Allah, dan dia punya ilmu. Sementara ahli ibadah, dia tidak punya ilmu, mudah disesatkan oleh syaitan dan mudah dipedaya oleh syaitan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka bertakwalah kepada Allah. Kita tidak jauh lebih mulia daripada sahabat Nabi, jangankan daripada Rasulullah. Ketika Allah berfirman dalam ayat ini, fattabi'uni, ya, hai Muhammad, katakan pada mereka-mereka, jika kalian ingin mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, maka saya ikuti. Berarti Rasulullah itu terikat dengan seluruh syariat. Apapun perintah Allah berlaku untuknya, dan dia yang paling di depan mencontohkan kemuliaan dalam mengamalkannya. Apapun larangan Allah, Rasul yang paling jauh dari larangan itu, sehingga beliau sama sekali tidak berani mengerjakannya. Masa iya ada ajaran yang seperti tadi, ibarat Allah, yang mengatakan bahwa dia sudah melampaui dan melintasi batasan syariat. Ini adalah sebuah syubhat yang menyesatkan dari iblis laknatullah alaih. Maka kepada Allah sekali lagi kami nasihatkan diri kami dan kita bersama-sama. Tidak ada satupun manusia yang boleh lepas daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Tidak pula ada keterangannya di dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan kenyataan yang didapatkan Rasulullah untuk demi mengamalkan agama dan menegakkan agama habis-habisan, sampai harus berperang ke medan tempur pun Rasulullah lakukan. Dan Rasulullah sekali lagi secara mutlak sudah ada rekomendasi pasti dan resmi. Sementara yang kita yakini selama ini, bagi saudara kami yang di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, yang kita yakini selama ini adalah guru kami sudah sampai ke makam yang tertinggi, dia mendapatkan wangsit seperti itu, ya. Dia sudah sampai ketika karomah yang Masya Allah. Perlu diingat pernyataan Imam Syafi'i. Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mendengarkan Sa'ad bin Laith, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, berkata, apabila engkau menyaksikan ada hal-hal yang luar biasa dan ajaib terjadi pada seseorang, maka janganlah sampai engkau berkesimpulan bahwa orang ini adalah wali Allah. Janganlah engkau berkesimpulan bahwa orang ini adalah wali Allah sampai engkau menyaksikan kesamaan pada ilmunya dengan yang ada dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kesamaan amalnya, akhlaknya dengan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa komentar Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menekankan lagi dengan penekanan yang lebih tegas. Beliau mengatakan, apabila ada orang dengan penampilan agama, dengan gaya agama, ya mungkin saja pakai jubah putih, jenggotnya juga putih panjang, pakai sorban, tasbihnya gede, ya, kemana-mana dia pakai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini umpama, ya. Kemudian banyak hal yang ajaib dan luar biasa terjadi pada dirinya. Apa kata Imam Syafi'i? Jika engkau menyaksikan orang dengan penampilan-penampilan agama, dan dia mempunyai hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sakti, janganlah sesekali engkau mengatakan dia wali Allah. Janganlah sesekali engkau mengatakan dia adalah kekasih Allah, sampai engkau memastikan akhlaknya sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, amalannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika berbeda,
daripada yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah amalannya atau akhlaknya, maka dia adalah sekutu setan berjubah Islam. Allah, Allah, Allah. Benar-benar mantap Imam Syafi'i memberikan pernyataan ini. Dan Imam Syafi'i bukanlah orang yang serampangan. Sebagaimana terlebih dahulu Imam At-Tabi'in tadi, seorang ulama Tabi'in tadi menyatakan pernyataan yang demikian dipertegas oleh Imam Syafi'i. Maka sekali lagi, dengan ini kami mengharapkan kita bersama-sama, mari kita taraja'. Mari kita tarik kembali. Kita mundur lagi ke belakang. Sebenarnya mundur ke belakang, mundur dari kesesatan dan ke belakang lagi karena kita sudah menyimpang sesat kepada jalan yang lebih benar. Jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ibadah-ibadah beliau? Bagaimana dengan akhlak beliau? Itulah yang akan ditiru kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu memang mencintai Allah, hai Muhammad, maka kamu sekalian wajib mengikuti aku. Para guru-guru, para syekh-syekh, para wali-wali, para ungku-ungku, para tengku-tengku dan sebagainya, tidak tanpa terkecuali wajib ikut Rasulullah SAW. Lihat kemuliaan akhlak beliau, dan ini yang ditiru oleh seluruh para sahabat. Lihat ketinggian budi beliau, lihatlah luar biasanya amal beliau, inilah ditiru oleh seluruh para sahabat. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah adalah untuk kamu seluruhnya pada diri Rasulullah, pada pribadi Rasulullah, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang mengharapkan Allah, ingin dapat ridha Allah, ingin sampai ke tingkat cinta Allah, sungguh pada Rasulullah contoh yang terbaik untuk kamu. Contoh yang terbaik. Jadi tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Tidak ada yang lebih baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam. Hai Muhammad, ini rekomendasi langit ini, langsung dari pencipta jin dan manusia dan pencipta alam semesta. Sesungguhnya engkau sudah ada di puncak kemuliaan yang agung, di puncak akhlak yang sangat luar biasa. Allah memuji, sehingga Allah mengatakan, kalian mau dapatkan ridhaku, ikuti Rasulku. Masa iya setelah Allah menyatakan pernyataan begitu, lalu ada lagi pernyataan lain yang ada dalilnya sama sekali dari Al-Quran, mengatakan bahwa dia bisa lebih mulia pada posisi Nabi Muhammad SAW. Bukankah ini daripada syaitan dan iblis? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani paham siapa yang datang kepadanya dengan tipuan kata-kata dan bahasa. Dia ada ilmu dan langsung menyingkirkan makhluk itu dan berkata, iyyaka anni ya iblis, menyingkirlah engkau dariku wahai iblis. Dia tahu. Tapi kalau orang awam ahli ibadah, mungkin ibadahnya sudah 20-30 tahun, ibadahnya luar biasa, ilmunya dangkal, dia akan menjadi mangsa setan yang paling empuk ibadah Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah ini setelah itu Bismillah. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, athi'ullaha war rasul. Seluruh kalian wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasul. Artinya taat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, seluruh kalian. Berarti dengan ini secara mutlak, selama tidak ada dalil yang memastikan bahwa ada orang-orang tertentu yang keluar daripada perintah ini, maka perintah ini berlaku untuk seluruh manusia, jin dan manusia. Fa in tawallau, jika mereka tidak mau, jika mereka berpaling daripada perintah ini, jika mereka ingin keluar daripada perintah ini, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin. Perhatikan itu. Sesungguhnya Allah tidaklah pernah akan mencintai orang-orang yang kafir. Allah menghukumi kafir orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Orang yang tidak mau tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi ketika meyakini ada orang-orang tertentu yang sudah keluar daripada makam syariat, sudah tidak ada lagi perintah yang wajib untuk dia kerjakan,
sudah tidak ada lagi larangan yang harus dia tinggalkan. Kalaupun dikerjakannya dia tidak berdosa. Sementara Allah mengatakan bahwa karakter dan amalan yang seperti itu, sifat sikap yang seperti itu adalah kekafiran. Innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang kafir. Termasuk orang yang punya keyakinan begitu. Si pelaku dan orang yang punya keyakinan bahwa ada manusia tertentu yang sudah keluar dari garis syariat Allah, maka orang ini dihukumi oleh Allah kafir. Ini pembatal keislaman yang nomor 7, yang nomor 8. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Begitupun firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa pada ayat yang ke-59, ayat 60. Demikian juga pada ayat yang ke-65 di surat Al-Maidah, ya, surat yang kelima pada ayat ketiga dan seterusnya. Kita temukan banyak dalil-dalil di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan manusia dari kewajiban untuk tetap menjalankan syariatnya. Kewajiban untuk tetap menjalankan syariatnya. Justru Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya tentang himbauan Allah Subhanahu wa taala. Apa himbauan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ibarat Allah yang kami muliakan? Allah Subhanahu wa taala diceritakan dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungkan ini hadis qudsi. Firman Allah yang diwahyukan kepada nabinya, dan redaksi firman ini diserahkan langsung kepada lidah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala, telah menyeru, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, aku umumkan perang kepadanya. Nggak akan menang dan tidak akan pernah beruntung selama-lamanya orang yang berperang dengan Allah. Siapa yang menyakiti waliku, maka dia berarti menginginkan perang dariku. Aku berikan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidak ada seorang hamba pun dari hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bi syai'in, dengan sesuatu amalan, ahabba ilayya, yang amalan itu aku lebih cintai, mimma aftaratuhu alaih, dibandingkan amalan-amalan wajib yang telah aku wajibkan kepadanya. Perhatikan ini pertama. Tidak seorang hamba pun yang melakukan amalan-amalan yang aku cintai amalan itu melebihi amalan-amalan yang aku telah wajibkan kepadanya. Jadi, cara mendekatkan diri kepada Allah yang pertama adalah melaksanakan amal-amalan yang telah Allah wajibkan. Itu ada dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Begitu cara bertakarrub kepada Allah yang pertama. Amalkan seluruh yang wajib-wajib. Kemudian berikutnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan apabila seorang hamba di antara hamba-hambaku senantiasa menjaga amalan-amalan nafilah untuk dalam rangka mendekatkan diri kepadaku, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi kekuatan pendengarannya, di mana dia akan mendengar dengan kekuatan pendengaran itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi kekuatan penglihatannya, yang dia akan melihat dengan penglihatan yang telah kuberi kekuatan dariku itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan memberikan kepadanya kekuatan dari tanganku, di mana dengan kekuatan itu dia akan memberikan yabtishu biha, dia akan memukul, dia akan bergerak. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan memberikan kepadanya kekuatan dari kekuatanku kepada kedua kakinya, di mana dengannya dia akan berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannah, jika ia meminta berdoa kepadaku, pasti benar-benar aku berikan permintaannya. Wala in ista'anani wala in ista'adani la u'idhannah, dan sungguh jika ia memohon kepadaku perlindungan dari apa saja, pasti langsung aku lindungi. Ini kan sudah level wali. Ini sudah level wali ini.
Aku akan menjadikan kepadanya kekuatan pada pendengarannya, yang dengan kekuatan dariku itu dia akan mendengar. Berarti bukan lagi pendengaran manusia biasa. Aku akan memberikan kepadanya kekuatan penglihatannya, dengan penglihatan dari kekuatanku, maka dia akan melihat dengan kekuatan itu. Maka bukan lagi penglihatan seperti Umar bin Khattab. Beliau di Madinah Al-Munawwarah, sementara bala tentaranya sedang berperang melawan musuh ribuan kilo jauh-jauhnya. Dalam khutbah Umar melihat apa yang tidak dilihat oleh para jemaah. Lalu dia mengatakan, ya Sariyatul Jabal, ya Jabal, ya. Umar menyeru dari ribuan kilo, 3000 kilometer, menyeru, wahai pasukan, lari kalian ke arah bukit, wahai pasukan, lari kalian ke arah bukit. Ibarat Allah sedang khutbah, Allah memperlihatkan kepadanya. Inilah dia basarahu alati yabsuru biha. Dan penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan itu, aku berikan kepada kekuatan yang makhluk biasa tidak punya. Kan ini sudah tingkat wali. Tetapi apa cara untuk mendapatkan tingkat itu? Caranya adalah amalkan seluruh amalan yang telah Allah wajibkan, dan terus meneruslah mengamalkan amalan sunnah. Dan tidak ada keterangan di hadis ini, di ayat atau apa, setelah dia dapatkan tingkat kewalian umpamanya ya, karomah-karomah ini dan itu, dia boleh melepaskan diri. Enggak. Justru ketika itu dia bermaksiat kepada Allah, dan Allah akan cabut kembali kemuliaan karomah-karomah yang telah Allah berikan kepadanya. Para wali Allah pasti akan takut berbuat dosa. Sekali dia berbuat dosa, maka kemuliaan Allah berikan kepadanya, Allah cabut kembali. Hak-hak istimewa istilahnya, Allah cabut kembali. Nah, ibarat Allah. Jadi kami menasihati diri kami agar jangan sampai merasa besar diri. Kami menasihati para guru-guru kita yang kita cintai, kita muliakan, agar jangan sampai terpedaya dan jangan sampai menipu para murid-muridnya. Dan kami menasihatkan para pemirsa di mana saja berada, jangan kita terkesima ya dengan orang-orang tertentu yang punya karomah ini dan itu, kecuali kita timbang bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah, ngikut Rasul nggak? Kalau iya berarti ini wali Allah. Kalau iya berarti ini karomah. Kalau tidak berarti ini dari syaitan. Segala keajaiban dan keluar biasaan, kesaktian yang muncul dari orang-orang yang amal ibadahnya tidak sama dengan Al-Quran, bahkan tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau juga serampangan dalam memanfaatkan waktu, banyak maksiatnya, atau dia punya kesaktian ini dan itu, hanya dengan zikir ini, dengan zikir itu, percayalah orang ini sudah mendapatkan kekuatan itu dari syaitan. Dan kekuatan itu akan lemah bila berhadapan dengan sebenarnya dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang kami muliakan, Allah telah mengatakan, Wallahu la yuhibbul kafirin. Allah menghukumi kafir keyakinan seperti itu. Semoga ayat yang kami bacakan dan hadis yang tadi kami uraikan menjadi pukulan yang menyembuhkan, menjadi obat yang pahit tetapi menyembuhkan dari pemahaman kita yang selama ini sakit, dari pemahaman kita selama ini tidak benar. Itu yang ke-8. Yang ke-9, pembatal keimanan atau pembatal syahadat yang ke-9. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari yang nomor 9 ini, yaitu mendukung orang-orang musyrik atau orang-orang kafir ya, serta membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Siapapun yang mendukung kaum musyrikin, siapapun yang mendukung kaum musyrikin, yang mendukung orang-orang kafir yang sedang memerangi kaum muslimin di daerah manapun, umpamanya Palestina. Kaum muslimin di Palestina, mereka jelas-jelas dizalimi pada hari ini. Mereka jelas-jelas ditindas. Tidak rahasia umum lagi, Israel adalah penjajah yang benar-benar keterlaluan. Didukung dan ditopang oleh kekuatan barat, mengatasnamakan PBB atau apa kita nggak tahu. Dan ada umat Islam yang tega membantu mereka dalam rangka menindas muslimin Palestina. Maka siapa yang melakukan ini, batallah imannya, gugurlah syahadatnya. Wa nas'alullah ta'ala al-afiyah. Begitu juga kejadian yang sedang menimpa saudara kita di Arakan pada hari ini ya, di mana saudara kita di Rohingya pada hari ini dizalimi, dikejar-kejar, diusir dari negerinya, ditangkap, dibunuh puluhan ribu jumlahnya yang sudah meninggal dunia. Baik anak-anak kecil, orang tua, wanita-wanita, tidak peduli. Masjid-masjidnya dihancurkan, rumah-rumahnya dibakar, hartanya dirampas, Al-Quran dihinakan. Mereka terusir ratusan ribu di seluruh, ada di Pakistan, ada di Bangladesh, ada di lari ke Malaysia, ada lari ke Thailand dan sebagainya. Ada yang hanyut sampai ke Indonesia. Masya Allah. Ada yang tega dari umat Islam ini membantu pemerintahan Myanmar umpamanya,
junta militer Myanmar, maka orang ini secara hukum dalam syariat dalam akidah Islam sudah keluar daripada Islam. Begitu juga kisah yang terjadi saat ini, kita tragis umat Islam Sunni yang ada di Suriah pada hari ini. Mereka jelas-jelas ditindas, maka jelas-jelas dizalimi, dibantai dalam jumlah yang sekarang ini sudah mendekati 100 ribuan orang. Sudah hampir berjalan 3 tahun. Dan banyak umat Islam yang merasa dirinya Muslim, tega membantu orang-orang kafir atau orang musyrik, seperti yang terjadi pada pemerintahan resmi Suriah pada hari ini, yaitu Syiah Nusairiyah. Ibarat Allah yang kami muliakan, siapa yang membantunya? Maka di dalam ayat Allah, di dalam ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bermanhaj salafus saleh menyatakan keluarnya orang ini dari Islam, batal syahadatnya, walaupun jidatnya hitam saking banyak sujudnya, walaupun kantongnya itu jebol terus untuk membantu yang ini dan itu, untuk kebaikan lah, ya. Tetapi dia juga membantu orang-orang kafir dalam rangka memerangi, atau orang musyrik dalam rangka memerangi umat Islam, maka batal imannya, gugur syahadatnya. Ibarat Allah ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyakumullah. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 257 contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka-mereka itulah penduduk neraka, mereka di dalamnya kekal. Siapa itu? Orang-orang yang membantu, yang menolong para taghut, ya, yang bergabung kepada mereka, berwala kepada mereka, memberikan loyalitas untuk mereka. Sedangkan berwala biasa saja, ini sudah menjadikan mereka sebagai penduduk neraka. Memberikan loyalitas, kesetiaan, ya, kemudian keberpihakan. Ini arti daripada mengangkat wali para taghut. Taghut ini siapa? Seluruh musuh-musuh Allah yang jelas-jelas memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada kaum muslimin di satu daerah, dimanapun, apakah di daerah di Indonesia ini atau di luar negeri, lalu kita sebagai umat Islam malah berpihak kepada yang memerangi, lalu ikut membantu mereka, membela nama baik mereka segala macamnya, dan menjustifikasi, melegitimasi dan membenarkan apa-apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam di suatu daerah yang lain, maka kita masuk ke dalam himpunan ayat ini. Silakan baca kitab-kitab tafsir yang ma'thur bil ma'thur, seperti tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dan sebagainya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi kekufuran orang-orang yang membantu orang-orang kafir, yang sedangkan orang kafir itu sedang memerangi umat Islam. Dalam rangka memerangi umat Islam. Nasallallahu ta'ala al-afiyah, ibarat Allah yang kami muliakan. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalik falaysa minallahi fi syai'. Allah menyatakan berlepas diri dari setiap orang beriman, yang mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, yang mereka memberikan kesetiaan, pembelaan, perlindungan dan bantuan kepada orang kafir. Setiap orang beriman, Allah katakan falaisa minallah fi syai'. Itu tidaklah dari Allah sedikit pun saja ajaran yang seperti itu, dan Allah berlepas diri daripadanya. Rasul pun berlepas diri daripadanya, dan bahkan dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis qudsi Sahih Bukhari Muslim yang tadi kita bacakan dari Abu Hurairah. Semoga Allah ridha kepadanya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi ini yang ke-8. Yang ayat yang kami bacakan tadi ada dalam surat Ali Imran, ya, pada ayat yang ke-28. Masyarakat muslimin bisa melihatnya dalam Al-Quran di rumah kita masing-masing. Seperti biasa, kalau kita sedang taklim dan kajian, maka kita akan didampingi selalu di depan kita Al-Quran dan terjemahannya. Taib ibarat Allah masyarakat muslimin yang kami muliakan. Nah, ini yang ke-8. Jangan sekali terlibat apapun bentuknya, termasuk mendukung, memberikan informasi, ya, dengan media yang kita punya. Ternyata kita berpihak kepada orang-orang kafir, ikut menyebarkan, dan kita ikut bekerja di situ. Oh, Ustadz, saya kan cuma bekerja. Tetapi kita sadar bahwa ternyata media ini sedang menyebarkan racun fitnah kepada umat Islam yang dizalimi, sehingga opini publik malah berpihak kepada pihak yang menzalimi. Nah, umat Islam bekerja di media seperti itu akan terjebak ke dalam hukum ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan sesekali kita pernah ada di barisan orang-orang yang sedang berkonspirasi untuk menghabisi kaum muslimin dan umat Islam serta menghancurkan Islam, agama Allah Subhanahu wa taala ini. Taib, ibadallah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Ini yang ke-9. Yang ke-10 nanti mungkin setelah jeda berikut ini insyaallah taala. Ya, para pemirsa Wisal TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab, atau bagi Anda yang ingin berinteraksi, Anda dapat menelpon ataupun mengirimkan pesan singkat di nomor 087777694456. Saya ulang sekali lagi, 087777944456. Ini nampaknya sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Nah, Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Nampaknya terputus. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saya Ahmad Fadli, Pak, di Sabang nih, Pak, di Aceh. Iya, iya. Aceh. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Ya, saya ingin menanyakan, Pak, sekarang ini kan banyak ini, Pak, yang pelajari tentang zikir. Pertanyaannya, Pak, kita Ya, langsung saja, Pak. ya, pertanyaannya, Pak, bagaimana kita sebenarnya untuk mengikuti kajian zikir, Pak? Oh iya. Kajian. Ya, Dan zikir jam. ingin menanyakan itu, Pak. Ah iya. Menanyakan tentang zikir, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Sudah? Iya, iya. Bismillah, barakallahu fiik. Bapak yang ada di Sabang ya. Bagaimana kajian dan zikir? Masya Allah, kita tahu dalam Al-Quran ini perintah untuk melaksanakan zikir itu sangat banyak. Fadhkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis Rasulullah menghasung kita untuk menjadi ahli zikir dan sibuk dalam majelis-majelis zikir. Tetapi ingat, memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah tidak boleh hanya melalui kulitnya. Dia dipahami langsung dengan mempelajari praktek yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu seperti apa. Bukankah Rasul dalam muttafaqun alaih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza laisa alaihi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang mengarang-arang cara dalam urusan kami ini dan kami tidak pernah mencontohkan, mengajarkan, mempraktekkannya, fahuwa raddun. Amalan itu ditolak. Bagus zikir. Contohnya terjadi di zaman siapa? Abu Musa al-Asy'ari setelah Rasulullah wafat ini. Abu Musa al-Asy'ari pucat wajahnya. Lalu bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ditanyakan oleh sahabat Rasul yang mulia ini, ada apa gerangan dengan wajahmu? Kenapa begitu pucatnya? Engkau pasti akan mengingkari sesuatu yang aku ingkari saat ini. Ada apa? Kau pergi ke aula sana dan lihat apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat di situ. Maka bergegaslah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ke tempat yang ditunjuk oleh sahabat Rasul Abu Musa al-Asy'ari tadi. Sampai di situ terbelalaklah biji matanya melihat apa yang dipandangnya, apa yang dilihatnya. Kelompok manusia sedang membuat semacam lingkaran-lingkaran ya. Beberapa kelompok ini sekelompok. Ngapain mereka? Mereka seperti orang menghitung batu. Setelah didekati masing-masing membaca subhanallah, 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 subhanallah. Yang lain alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Batu itu masing-masing ada jumlahnya 100 ya. Masing-masing sibuk dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan bagus tuh zikir. Bagus. Tinggi langsung nada suara Abdullah bin Mas'ud. Ya, di zaman itu para sahabat ini ala ra'si wal ain, betul-betul dijunjung tinggi dan dimuliakan oleh para tabi'in. Yang sedang kerja itu para tabi'in ini. Apa yang kalian lakukan ini? Suaranya melengking tinggi. Terperanjat seluruh mereka yang ada di ruangan itu melihat guru besar mereka Abdullah bin Mas'ud datang.
wahai sahabat Rasul yang mulia, wahai guru kami sedang berzikir seperti yang kau lihat. Kami tidak mempergunjingkan orang, kami tidak berkata-kata yang kosong, dan kami tidak menghabiskan waktu. Kami sedang berzikir, kan bagus nih, kan begitu. Ini asumsi selama ini kan, ini bagus nih, apa salahnya? Apa yang dijawab, apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Semoga Allah terus memberikan ridha kepadanya. Jawaban beliau, demi Allah, belum lagi rapuh dan hancur tongkat Rasulullah, belum lagi musnah pakaian Rasulullah SAW, belum lagi pecah peralatan dapur Rasulullah. Kalian sudah berani melakukan apa-apa yang Rasulullah tidak melakukannya. Kan yang kami lakukan ini zikir, guru. Caranya, kata Rasulullah, coba dilihat itu. Iya, zikirnya bagus, tapi caranya sesuai nggak dengan cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi pertanyaannya begitu. Jangan memahami ayat dan hadis hanya sebatas, oh ada perintah berzikirlah kamu, itu kan wawunya wawu jamak, berarti zikirnya berjamaah. Kemudian kita lakukan yuk zikir berjamaah. Kita lihat praktiknya Rasulullah mengamalkan ayat itu bagaimana. Begitu. Bukankah Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepadaku. Wa mithlahu ma'ahu. Dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu sunnahku. Tugasku diutus untuk menjelaskan isi ayat ini. Kalau seandainya Rasulullah tidak untuk ditiru dalam rangka bagaimana cara mengamalkan perintah Allah, nggak perlu beliau itu dikirim oleh Allah. Cukup Al-Quran turun dari langit, plok, nah udah jadi petunjuk. Masing-masing kita berinisiatif lah, berijtihad lah untuk memahami apa adanya yang bisa dia pahami dari ayat itu. Tapi Rasul diutus untuk menjelaskan, gini cara mengamalkannya, hati-hati kalian ya, gini cara mengamalkannya, gini cara mengamalkannya. Itu yang disebut dengan sunnah. Itu disebut dengan sunnah. Kembali kita kepada ayat tadi. Kalau kamu ingin mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, maka ikuti aku. Katakan pada mereka yang begitu Muhammad, ikuti aku. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi saya mungkin tidak akan berdalam-dalam mengomentari pertanyaan dari Bapak kita di Sabang tadi. Nasihat saya adalah coba tanyakan. Carilah, bedahlah. Adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya dan juga para sahabat melakukan apa yang Bapak pertanyakan tadi? Itu tugas kita bersama. Seumur hidup saya menuntut ilmu, sampai saya ke Mesir selama 4 tahun. Saya melanjutkan studi saya di Tripoli, Libya selama 4 tahun, ya. Dan saya juga berguru di kalangan masyayikh dunia sampai menamatkan, bahkan sampai dapat sanad tentang masalah hadis. Ibarat Allah yang kami muliakan, kami belum pernah menemukan adanya tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara yang tadi ditanyakan. Wallahu alam, kalau ada yang mempunyai ilmu lebih daripada apa yang kami ketahui, kami akan kejar dan kami akan berilmu kepadanya, menuntut ilmu kepadanya. Kami tidak akan sungkan. Tapi tolong, betul-betul ada dalil yang akurat bahwa Rasulullah melakukan ini dan itu. Begitu saja, apapun pertanyaan mengarah ke arah situ, jawaban saya seperti ini. Jawaban saya adalah seperti itu. Saya siap berguru dan menimba lagi ilmu kepada orang yang mempunyai kelebihan, tapi wajib dengan dalil yang jelas sama Al-Quran dan Sunnah serta contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Ismail di Medan. Ya, Abu Ismail di Medan. Langsung saja Pak pertanyaannya. Tanya Pak ya. Iya. Semalam kan Ustaz Khalid ke apa? Oh iya, Bapak halo ya. Semalam Ustaz Khalid berceramah di apa? Di Visual TV kan. Bapak, kalau pertanyaannya tentang materi Ustaz Khalid mungkin nanti ditanyakan nanti. Ini yang kita tadi saya sampaikan, pertanyaannya tidak keluar dari tema kita pada pertemuan kali ini, Pak. Silakan. Kalau bertanya tentang seputar yang di materi yang disampaikan Ustaz Khalid, nanti bertanyanya pekan depan gitu, Pak. Iya Pak. Gini Pak, ada jamaah yang mengajak kita 3 hari, 40 hari, dan itu bagaimana Ustaz? Itu boleh kita mengikuti mereka? Ya, terima kasih Bapak. Jazakallah khairan. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Barakallahu fiik kepada Bapak kita dari daerah mana tadi? Dari Medan. Dari Medan. Semoga Allah mencintai dan meridai Bapak dengan amal soleh dan hati Bapak yang baik insyaallah ya. Nah, ada jamaah yang ngajak kita untuk keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 3 bulan, 4 bulan.
ya setahun 2 tahun itu gimana ngikuti mereka boleh tidak? Hamba Allah yang muliakan, karena kan sudah kita terangkan yang diikuti itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang diikuti adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun yang bisa mengajak kita kepada memahami Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan ikuti apapun, ya. Tetapi sekali lagi segala sesuatunya wajib berlandaskan ilmu, dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, dan dipastikan Rasulullah mengamalkannya seperti itu. Nah, adapun masalah keluar 3 hari, keluar 7 hari dan sebagainya, ini menjadi perdebatan. Saya jadi bingung gitu kaum muslimin. Kenapa bingung? Kalau dilihat ya, di zaman Rasulullah itu nggak ada pesantren nggak ada. Pondok pesantren yang seperti kita sekarang, atau mungkin SD, SDIT, SMPIT, ya, ataupun boarding school dia sampai Universitas Islam, itu nggak ada di zaman Rasulullah. Masing-masing sekolah itu punya kebijakan-kebijakan tersendiri. Ya. Ini 3 tahun, ini 6 tahun, ini kan punya kebijaksanaan sendiri. Dalam rangka menuntut ilmu, ini mencukupkan di tempatnya seperti Man Asli, Man Ali, ternyata 2 tahun saja. Ada Man Ali yang 1 tahun, ada Man Ali yang 6 bulan. Itu kenapa menetapkan begitu? Apakah ini seluruhnya sesuatu yang mungkar? Tidak, itu adalah dalam rangka yang disebut oleh Imam Syafi'i dengan istilah jibillah, ya, adalah sarana. Maka itu boleh saja dipakai. Kalau itu dalam rangka untuk, karena saya merasa sibuk selama ini, begitu ya, saya merasa sibuk selama ini dengan ngurus dunia, ngurus keluarga, untuk belajar agama nggak ada. Kalau bisa dengan sarana seperti itu kita bisa memanfaatkan seluruh waktu kita untuk belajar, kenapa tidak? Ya. Akan tetapi kalau sempat itu dikatakan beginilah sunnah, kita harus mempertanyakannya. Mana dalilnya bahwa Rasulullah keluarnya 3 hari? Mana dalilnya kalau Rasulullah keluarnya 7 hari? Dan seterusnya. Tapi kalau dalam rangka saya untuk belajar agama dan saya hanya punya waktu 3 hari dalam sebulan umpamanya, nggak ada masalah. Bagus, ada fasilitasnya, ada rombongan yang sudah terbiasa melakukan itu, tetapi wajib ilmu yang kita kejar di situ. Ilmu dan bagaimana cara mengamalkan ilmu. Bukan untuk ikut-ikutan. Ya? Nah, saya sesungguhnya saya mencintai seluruh saudara saya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya mencintai seluruh saudara saya, mencintai Rasulullah dan para sahabatnya tanpa beda dan tanpa memisahkan siapapun, termasuk saudara kami yang kerjanya mendakwahi manusia siang dan malam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kami telah didatangi berkali-kali. Mereka mengajak dengan bahasa yang tawadhu dan itu menyentuh. Apa bahasa mereka? Ustaz, kami ini orang-orang bodoh tapi punya semangat untuk belajar agama. Mohon dibimbinglah kami, Ustaz. Keluarlah bersama kami. Selama Ustaz keluar, curahkan ilmu Ustaz kepada kami. Kami siap menjadi dai-dai yang menyuruh manusia, Ustaz. Kalau enggak orang-orang seperti Ustaz yang mendampingi kami, maka kami akan diisi oleh kebodohan. Kan bagus bahasanya. Dan pernah tahun berapa ya dulu itu? Tahun yang pertama kali saya coba itu tahun 91. Saya pernah keluar bersama mereka itu 3 hari ke Ancol. Saya pernah keluar bersama mereka ke Ancol selama 3 hari. Benarkah apa yang mereka katakan? Ternyata mereka tidak bohong. Mereka betul-betul duduk dengan sangat khusyuk dan tawajuh di depan kita. Apa yang kita sampaikan mereka dengarkan. Apa yang kita luruskan. Beginilah cara sholat yang benar, beginilah cara makan yang benar, beginilah mereka dengarkan. As-sam'u wa ta'ah. Benar apa ketika saya didatangi di Bukit Tinggi ya, Ustadz, kami insya Allah Sumatera Barat ini siap untuk menimba ilmu dari Ustadz. Bimbing kami siap menjadi da'i-da'i ujung tombak agama ini. Dan kami tidak akan malu-malu menyampaikan agama. Tapi bimbing kami Ustadz, beri kami ilmu. Nah selama ini, afwan ini, da'i-da'i kita, Ustadz kita malah menjauh dengan menghukumkan, wah bidah segala macamnya. Itu tidak bijaksana, Kalau ingin mereka itu berubah menjadi ke arah sunnah yang lebih sempurna, beri mereka bekal ilmu dan mereka bukanlah orang-orang yang sombong. Mereka bukanlah orang-orang yang mutakabbir. Cuma kadang-kadang gaya kita yang kurang bersahabat kepada mereka. Kita pukul mereka dari luar dan kita tidak mau memperbaiki. Padahal awalnya mereka terbuka. Sekarang hati mereka sebahagiannya mulai mengeras. Lalu mereka benci kepada kelompok-kelompok yang di luar daripada mereka. Sudah ada arah ke situ. Padahal masyaikhnya, para ustadznya, dai-dai mereka yang ada dalam itu masih mencoba santun dan mengajarkan kesantunan. Saya bukan dalam rangka membela kelompok ini karena saya tidak di dalam itu. Tetapi saya melihat agar kita berpikir agak lebih jernih, agar kita mempunyai potensi ini. Musuh kita sekarang ini sudah berbagai macam jurusan menyerang kita. Kita masih sibuk dalam begini.
Kita muliakan mereka karena mereka mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat yang kerjanya begundalan di tengah pasar, di terminal, orang berjudi, para pelacur ya, mengajak mereka ke jalan Allah, ke agama Allah, ke masjid Allah. Sekarang tinggal kita yang isi. Jadilah dai-dai yang mewarnai mereka. Saya katakan memang saya tidak punya publik yang ada di depan kita di berbagai kota dan negara, di berbagai kota dan provinsi sangat menantikan kedatangan saya. Sementara di dalam antum itu sudah banyak dai-dai. Insyaallah taala apabila memang diperlukan segi pengilmuan dan sebagainya, kita siap. Tapi untuk menampingi jalan ke sana kemari, saya juga jalan selalu siang dan malam untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling memuliakan sajalah. Dengan ini saya menyarankan kepada bapak kami dan kepada siapapun di seluruh dunia ini ya, di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, bahwa kelompok itu bukan kelompok yang layak untuk dimusuhi, tapi mereka layak dijadikan mitra, sahabat kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka punya kelemahan, seperti kita harus akui, diri kita dan kelompok kita juga punya kelemahan, tetapi wajib ada sinergi dan kesinambungan, saling tafahum. Ya, saling memahami, karena ada pekerjaan besar yang didukung dan ditopang oleh energi bersama. Ya, jangan nanti setelah amburadul kaum muslimin seperti di Suriah kita baru bersatu. Jangan tunggu itu terjadi di Indonesia, ibadah Allah kami muliakan. Demikian. Ya, jazakallah khairan. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian Ustaz Zulkifli Muhammad Ali seputar 10 pembatal keislaman yang sudah beliau bahas sampai ke pembatal yang ke-9, dan untuk pembatal keislaman yang ke-10 atau yang terakhir akan beliau sampaikan setelah jeda berikut ini. Kajian Islam. Pemirsa Wisal TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian bersama Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali hafizahullahu taala, dan kami ulang sekali lagi bahwasanya pada pertemuan kali ini dan pertemuan sebelumnya beliau menyampaikan kajian dengan tema 10 pembatal keislaman, dan beliau telah membahas 9 daripada 10 pembatal keislaman atau 10 hal yang dapat membatalkan syahadat kita atau keislaman kita. Dan pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan lanjutkan kepada pembatal keislaman yang terakhir atau yang ke-10, dan nanti di akhir apa yang nanti disampaikan oleh Al-Ustaz akan kami buka lagi sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berinteraksi dalam program acara ini dapat bertanya langsung ataupun melalui pesan singkat di nomor 087777944456. Saya ulang sekali lagi, 0877794456. Dan marilah sama-sama kita dengarkan lanjutan kajian yang langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali hafizahullah taala. Kepada Ustaz, Barakallahu fiik. Jazakumullah. Sebelum kita sampaikan yang nomor 10, pembatal syahadat yang nomor 10, saya perlu menambahkan sedikit komentar tentang pertanyaan Bapak kita yang dari Medan tadi berkenaan jamaah yang mengajak keluar 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Jawaban kami ditambahkan sedikit nasihat. Sebagaimana yang tadi kami anjurkan kepada seluruh kita bersikap kepada saudara kita ini, maka utamakanlah pemersatu kita itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini nomor 1. Ini payung terbesar kita. Kemudian modal mereka mencintai para sahabat Rasulullah yang mulia dan ingin mengikuti sunnah, dan itu menjadikan mereka sebenarnya siap menerima ilmu daripada kita, orang-orang yang memang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu. Hanya ada nasihat yang ingin kami tambahkan kepada kawan-kawan kami yang bergerak di bidang tabligh ini, di bidang menyampaikan ilmu Allah ini dan mengajak manusia kepada agama Allah kembali. Nasihat kami, teruslah dalam kebaikan, mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya setelah Allah, dan teruslah dalam kebaikan meniru para sahabat-sahabat yang mulia dan mencoba mewarnai hidup ini dengan kehidupan para sahabat. Teruslah dalam kebaikan ini, tapi benar-benar kami menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Biasakanlah duduk dalam majelis ahli ilmu. Biasakanlah duduk di majelis mereka.
Saya dulu merasa sangat mulia sekali melihat saudara kami, walaupun mereka keluar dengan rombongan, pesan mereka sangat menyentuh saya nih. Terus terang saja sangat menyentuh saya. Ustaz, kami duduk di depan Ustaz sekarang. Jadi setiap kali kita datang ke kota mereka itu, para pemuda-pemuda ini, kelompok ini, ya, tua mudanya duduk rahmi jadi pengajian itu mendengarkan ilmu. Dan aktivitas mereka khuruj atau keluar terus mereka lakukan. Setelah itu kita tanyakan, Ustaz, kami ingin keluar dengan modal, kami ingin keluar dengan ilmu, dan kami tidak ingin keluar dengan kejahilan, makanya kami duduk di depan Ustaz. Saya berharap kemuliaan seperti ini diteruskan di mana saja kita berada. Kadang-kadang mungkin ada di antara ahli ilmu itu yang katanya nyelekit, yang kata-katanya mungkin agak menyinggung kelompok kita dan sebagainya. Bersabarlah, tapi ilmu yang diberikannya jauh lebih banyak daripada kata-kata nyelekit itu. Bersabarlah, ini imbauan kami. Karena bagaimanapun dakwah ini teruskan dalam kemuliaan itu akan tetapi dengan ilmu dan dengan ilmu. Teruslah menimba ilmu, baik masalah fikih, baik masalah akidah, baik masalah, selalu kita lapisi gerakan dakwah ini dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini adalah dasar. Jika tidak, maka kita termasuk dalam orang-orang yang diperangkap oleh syaitan yang terkutuk. Nggak penting ilmu, yang penting amal. Nah, ini adalah karakter kaum Nasrani yang membuat mereka tersesat. Mereka yang penting beramal tanpa ilmu. Sementara kita ingin berilmu lalu beramal. Nah, kebaikan yang sudah biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat kami di daerah Riau, mereka duduk dalam majelis kita menimba ilmu dan terus menimba ilmu, haus dengan ilmu. Ada tafsir mereka kejar, ada kajian hadis mereka kejar, kemudian dan mereka tetap keluar, tetapi mereka keluar dengan ilmu seperti yang mereka katakan. Ini menjadikan kita terasa betul-betul menyatu, dan ini menjadikan kita terasa saling mengisi. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tapi kalau kita sudah menjauh dari para ahli ilmu, ya, dan kita tidak duduk dalam majelis ilmu, kita membatasi ilmu kita sebatas kita dengarkan dalam guru di lingkungan kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hikmah. Kita tidak akan pernah mendapatkan hikmah. Wal hikmatu dhallatul mu'min, anna wajadaha fa huwa ahaqqum biha. Hikmah ini adalah mutiara yang hilang dari orang beriman. Maka siapa yang mendapatkannya dari siapapun, dia berhak memilikinya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 10. Yang nomor 10 adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala kepada agama yang lain. Nah, jadi pembatal syahadat yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah kepada agama yang lain. Berpaling dari agama Allah kepada agama yang lain. Dan selama ini kan pembatal syahadat, pembatal keislaman yang kita pikirkan murtad, itu keluar dari Islam kepada agama yang lain. Cuma itu, padahal ada 10. Yang nomor 10-nya baru ini. Yang nomornya 10-nya baru ini. Seperti Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang kalian telah beriman. Man yartadda minkum, siapa yang sedang atau siapa saja yang akan murtad di antara kamu dari agamanya, an dinihi, dari agamanya. Siapapun yang murtad. Jadi ketika dia berpindah agama, ketika dia berpindah keyakinan kepada yang lain, dia memang sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa ya'tillah biqaum, maka Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain yang tidak seperti kalian. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha. Di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 124 pokoknya, 125. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapapun yang berpaling dari peringatanku ini, dari Al-Quran, berpaling dari agama Allah ini kepada yang lain, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya untuknya kehidupan yang dipersulit oleh Allah, kehidupan yang sempit. Dia orang-orang yang murtad ini tidak akan diberi oleh Allah kebahagiaan dalam hidupnya. Orang-orang yang berpindah agama ini tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang layak dan tenang untuknya sampai yang bersangkutan menghembuskan nafas terakhirnya, dan dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kami kumpulkan ia, kami himpun ia bersama orang-orang yang buta. Nanti mereka bertanya di hari kiamat, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau jadikan pada hari ini aku buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat? Jawaban Allah Subhanahu wa taala pada ayat 126, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah dulu di dunia kalian telah mendengarkan ayat kami dan kalian dulunya telah mengimaninya, fanasitaha, kemudian kalian melupakannya, dalam artian kalian berpaling daripadanya, kalian tinggalkan dan kalian sudah mengambil yang lain. Wa kadzalikal yauma tunsa, seperti itulah pada hari ini kalian juga kami lupakan. Kami jadikan kalian buta karena kalian dulu seperti orang buta terhadap ayat kami.
tidak peduli dan bahkan meninggalkannya, berpaling sama sekali. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sungguh azab akhirat itu jauh lebih keras. Belum lagi azab di dunia belum seberapa, tapi azab akhirat asyaddu wa abqa, dan jauh lebih kekal. Jadi hamba Allah inilah yang ke-10 berpaling dari agama Allah. Selama ini kan orang memikirkan murtad itu ya penyebab gugurnya syahadat itu adalah keluar dari agama Islam. Hanya itu saja. Jadi ada 10 ya. Nanti kita resum terakhir daripada pengajian, kita ulangi dari awal secara singkat ya. Kemudian yang 10 baru berpindah agama ya, berpindah agama atau berpaling sama sekali daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun labelnya masih muslim, tetapi dia sudah terang-terangan membuang Al-Qur'an, membuang sunnah, kemudian membenci syariat Islam ini, lalu dia mengambil petunjuk hidup yang lain dengan sengaja. Baik. Inilah dia 10 pembatal syahadat. Berlindung kita kepada Allah dan mohon disampaikan kepada yang tidak ikut mendengarkan kajian ini. Dan kajian ini masih bisa kita akses di situs yang miliknya Wesal TV ini, insyaallah taala, dan juga bisa dicetak. Silakan diperbanyak, kami mengizinkannya. Bagikan kepada kaum muslimin kita agar mereka punya benteng dalam beragama ini. Barakallahu fikum. Ya, para pemirsa Wesal TV yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 10 pembatal keislaman yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali hafizahullah taala. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berinteraksi dapat menghubungi kami di nomor 087777944456. Saya ulang sekali lagi, 087777944456. Dan kami mohon maaf kepada para pemirsa bagi Anda yang bertanya di luar tema kita pada pertemuan kali ini, dan pertanyaan tersebut tidak akan kami jawab ya, dikarenakan bukannya kami tidak mau menjawab, tapi untuk efisiensi waktu yang ada, dan agar waktu yang ada dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang memang membutuhkan jawaban dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Dan sekarang kita akan memulai untuk menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Hamidah di Pemalang. Ya, Ibu dari Pemalang, langsung saja Bu, silakan. Ya. Ya, silakan Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan untuk pembatal syahadat yang ketiga. Tidak mau mengkafirkan orang-orang yang benar-benar kafir. Iya Bu. Iya, pertanyaannya gimana? Iya. Halo Ibu. Iya, mau menanyakan iya, Ibu. tentang halo. Iya. Pembatal syahadat yang ketiga. Halo. Iya. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya apa Bu? Apa minta dijelaskan lagi atau? Iya, masih penjabarannya untuk dalam hal musyrik, maksudnya kayak kita di lingkungan kan banyak orang yang percaya dukun. Iya Bu. Iya, maksud saya untuk musyrik. Oh iya. Dukun. Iya. Itu termasuk kita walaupun dalam batin mengkafirkan mereka atau tidak. Masalahnya kalau dikatakan mereka jahil sudah kita beritahu Ustaz. Tapi mereka tetap pada kejahilannya itu. Maksudnya dia percaya dengan misalkan minta air kepada orang pintar, atau misalkan pokoknya pasti mempercayai hal-hal untuk kehidupannya itu kepada selain Allah, untuk minta pertolongan lah istilahnya. Ya, ini masuk ke dalam ini enggak Ustaz? Masalahnya saya ngeri. Ini masalahnya di masyarakat luar biasa. Saya katakan, ya, terima kasih Bu Ahmad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mohon maaf karena ini merupakan poin ketiga daripada 10 pembatal keislaman. Untuk langsung jawab atau nanti? Boleh, insyaallah kita jawab. Yaudah, tafadhol Ustaz. Ibu yang kami muliakan, dan semoga hidayah Allah serta petunjuknya bersama dengan kita, untuk kita bersama ya. Baik. Boleh nggak kita mengkafirkan orang yang masih percaya dengan perdukunan segala macamnya? Sekali lagi kami sudah terangkan sebelumnya,
kita tidak boleh sembrono mengkafir-kafirkan walaupun kita sudah berikan penjelasan. Apalagi dalam masalah orang yang percaya dengan dukun, ini memang dinyatakan kafir, laqad kafara bima unzila ala Muhammad, kata Rasulullah kan. Tetapi para sahabat meyakini kalimat laqad kafara bima unzila ala Muhammad itu kufrun duna kufrin, ya, kekafiran yang tidak mengeluarkan orang dari keislamannya. Jadi kita nggak boleh mengatakan dia kamu sudah kafir hanya gara-gara dia percaya sama dukun. Tetapi kekufuran yang ada di sini adalah kekufuran terhadap petunjuk Rasulullah SAW di bidang itu. Nah, hamba-hamba yang kami muliakan, dalam hal ini kita memang sekali lagi harus memperhalus pemahaman Islam kita ini dengan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah SAW, dan bagaimana Rasul mengimplementasikan, bagaimana para sahabat juga mempraktikkannya. Nah, dalam hal ini kita sekali lagi bukan hak kita mengkafir-kafirkan orang. Lagi pula ketika seseorang masih menolak dakwah kita, seharusnya kita mempunyai sikap. Sikap saja yang perlu kita nampakkan, tanpa kita harus mengumumkan kekafiran kita, tanpa kita harus karena itu adalah hak para ulama, ya. Ulama lah yang berhak mengatakan si fulan kafir, ya. Dan ulama ini adalah ulama-ulama yang setingkat mujtahid. Itu pun ibarat Allah, sekali lagi, kalau seandainya keleluasaan mengkafirkan ini diberikan, maka kita akan sibuk diri kita ini mengkafir-kafirkan orang, karena lingkungan kita terlalu banyak dengan kaum musyrikin pada hari ini. Jadi bagaimana sebaiknya dalam kondisi seperti sekarang ini, banyaklah menahan lidah, cukuplah sibukkan diri dengan diri kita dan keluarga kita. Setelah itu sikap kepada orang-orang musyrik, wa'arid 'anil musyrikin, berpaling saja daripada mereka setelah dikasih tahu, dikasih ini segala macamnya. Namun kalau kita menghukum mereka itu dengan hukum kafir, sekali lagi itu bukan wewenang kita. Kalaupun misalnya kita yakin bahwa dia adalah kafir, simpan. Ini yang saya sampaikan di pengajian kita sebelumnya, simpan untuk diri kita. Kita sudah yakin orang ini sudah memenuhi syarat kekafiran, simpan keyakinan itu diri tanpa dijaharkan dan tanpa diumumkan kepada orang lain, karena ini hanya akan mengundang fitnah. Seperti itu, Bu, ya. Nah, kalau seandainya kita bersikap mempunyai ini udah jelas nih, ini dukun ini, saya tidak akan sholat di belakangnya. Itu sikap kita. Ambil cari masjid yang jelas orang imamnya adalah orang yang masih bisa kita terima tauhidnya, akidahnya. Begitu aja. Tapi mengumumkan langsung ini fitnah. Dukun itu kafir, kita akan diusir dari kampung. Siapa tahu orang kampung itu sangat fanatik dengan si dukun. Jadi gunanya apa? Gunanya memang tidak ada saat ini, akan tapi sikap itu perlu diberikan dan dinampakkan, karena ini dalam rangka pengamalan Islam secara kafah. Baik, barakallah. Ya, jazakallah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya mau tanya. Halo. Ya, langsung saja. Ya. Saya mau tanya ini ya. Iya, silakan. Ya, langsung saja, Bu. Volume televisinya dikecilkan dulu, Bu. Volume televisinya dikecilkan. Bagaimana kalau kita pernah melakukan dari 10 hal pembatal keislaman tersebut, baik kita sengaja atau kita tidak sengaja, bagaimana setelah kita tahu seperti sekarang ini? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ini Ibu dari mana? Baik, Ibu dan seluruh pemirsa yang ada di mana saja, kami mohon ketika pertanyaan itu masuk dan diterima oleh Ustadz pendamping kita harapkan volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu, karena itu mengganggu kepada kebersihan dan kejernihan kita di studio ini, ya. Jadi jawaban untuk Ibu kita bagaimana kalau seandainya apa tadi? Kalau jika melakukan 10 pembatal keislaman, kita pernah melakukan 10 pembatal keislaman, bagaimana? Allahu Akbar. Bukankah Allah itu At-Tawwab? Bukankah Allah itu Al-Afu? Bukankah Allah itu Al-Ghaffar? Bukankah Allah itu Al-Ghafur, ya? Nama-nama Allah ini Allah lengkapi semuanya untuk kabar gembira kepada hambanya. Apapun dosa puncak seluruh dosa itu adalah syirik. Makanya nomor 1 daripada perkara membatal keislaman itu adalah melakukan syirik. Syiriknya syirik akbar. Nah, itu pun siap Allah ampuni dosa itu. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa yang pernah dikerjakannya, apapun dosa, salah satu di antara 10 pembatal keimanan ini pernah dia kerjakan, lalu dia sekarang tahu, dia menyesal, kemudian dia bertaubat nasuha kepada Allah, Allah anggap dulu tidak pernah dia melakukannya. Jadi dia bersih, diputihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal-amal yang sudah dia kerjakan, umpamanya Ibu kita melakukannya pada tahun 2006, ya. Semenjak itu kita nggak tahu kalau kita ternyata statusnya sudah murtad sebenarnya. Lalu kita terus beramal, apakah amal itu akan selamat? Iya, amal itu akan selamat, ya, setelah kita tobat nasuha.
Jadi yang diampuni oleh Allah adalah kesalahan pada waktu 2006 itu. Begitu luar biasa maha luasnya rahmat Allah ini. Tapi kalau tidak bertobat, sampai sekarang pun amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT karena kita masih meyakini atau masih melakukannya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu ngaji itu penting. Menuntut ilmu dan ta'lim itu di depan ahli ilmu itu penting, ibarat Allah yang memuliakan, agar kita bisa merujuk kembali dan mereview ke belakang masa lalu kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, hendaklah setiap diri melihat ke belakang apa-apa yang sudah dikerjakannya untuk kedepannya, melihatnya dengan ilmu. Dan setelah dia tahu dia salah, kedepannya perbaiki. Yang sudah terlanjur bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Barakallahu fikum. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya adalah pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi atau di kotak pesan yang datangnya dari Pak Roy di Papua Barat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mengikuti kajian ini dan telah dijelaskan oleh Ustaz 10 pembatal keislaman. Tetapi mengapa tidak disebutkan kalau meninggalkan sholat adalah juga merupakan batal syahadat kita? Karena saya mendengar bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah dia termasuk orang kafir seperti itu. Ya, jazakallah khairan. Itu parsial ya sifatnya. Itu parsial kepada Bapak kami atau siapa yang bertanya melalui pesan singkat ini. Parsial. Kita tidak akan merinci satu persatu karena kita menyebutkan secara global. Kalau dirinci satu persatu, satu tema itu dari 10 pembatal ini belum tentu satu kali pertemuan selesai. Belum tentu. Padahal ini cuma 3 kali pertemuan ya tentang masalah ini. 1, 2, ya 3 kali pertemuan. Baru 3 kali pertemuan. Nah, adapun masalah sholat, bahwa dia kalau ditinggalkan dia menjadi kafir. Ini adalah keyakinan para sahabat yang mulia. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Orang yang meninggalkan secara sholat itu secara amdan, ya, secara sengaja, maka orang ini telah dihukumi kafir menurut keyakinan para sahabat yang mulia. Dan ini tentu saja menjadi akidah kita bersama. Akan tetapi orang yang meninggalkan sholat, sekali dia sholat, sekali dia tidak, ya, bolong-bolong sana sini. Kemudian dia ketika ditanya, apa kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya sholat ini bisa membatalkan keimanan segala macamnya kalau ditinggalkan? Ya, dia mengatakan saya tahu segala macamnya, tetapi saya merasa agak berat mengerjakannya sekarang ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa memenuhkan hati saya untuk siap mengerjakan sholat. Saya tahu sholat ini wajib, rukun agama, kemudian tiang daripada Islam ini dan sebagainya. Cuma sekarang ini masih agak malas. Orang seperti ini baru dihukum sebagai munafik, ya. Karena idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka tempatnya nanti di akhirat kalau nggak tobat itu di neraka Wail, ya, di salah satu lembah dalam neraka, di mana tempatkan orang-orang yang pemalas sholatnya, orang-orang yang melupakan sholat, yang melalaikan sholat, di situ tempatnya. Tapi mereka suatu ketika dengan izin Allah, selama dia tidak membenci syariat ini masuk dalam nomor 5 loh Pak sebenarnya. Pembatal syahadat yang kelima yaitu membenci atau sebahagian atau seluruhnya. Kalau sudah sampai ketika benci sholat, saya nggak mau sholat, saya benci dengan sholat, pokoknya bagi saya sholat ini sudahlah, nggak ada nih ceritanya. Udah kayak gitu dia, maka dia betul-betul sudah gugur kedua kalimat syahadatnya, keluar dari Islamnya. Selama dia tidak membenci sholat, hanya saja malas, maka inilah sifat dan karakter orang munafik yang mudah-mudahan saja belum sampai ke tingkat munafik akbar, ya, munafik yang mengeluarkannya daripada keislaman. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Kita akan jawab penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Ahmad. Ya. Di mana Pak? Dari Slawi. Ya, Pak Ahmad di Slawi. Ya, langsung saja Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini Ustaz, dengan 10 pembatal keislaman atau syahadat, yang ingin saya tanyakan, apabila ada seseorang yang sering meninggalkan sholat, kemudian kami sering memberitahukan, tapi dia ngeyel, sering juga tidak mau sholat, apakah kami salah atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah baik Pak. Insya Allah kita tidak salah karena kita sudah mengajaknya. Yang penting jangan sesekali mengajak orang untuk mengamalkan syariat ini dengan kekerasan. Bukan kita orang yang diizinkan oleh Allah melakukannya.
Yang diizinkan oleh Allah melakukannya adalah penguasa yang memang punya wewenang untuk mengerasi rakyatnya yang muslim ketika rakyat itu tidak mengerjakan kewajiban syariat. Itu tugas penguasa adalah melindungi pengamalan dan dilaksanakannya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas penguasa. Bila ada rakyatnya tidak sholat, maka yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah pertama kali adalah penguasanya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Imam Ahmad, hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, bahwa Rasulullah bersabda, 10 orang saja dipimpin oleh seorang pemimpin, 10 orang saja muslim. Apabila ada yang tidak sholat, maka yang bertanggung jawab pertama sekali adalah pemimpinnya. Jadi yang memaksakan, kalau ada yang tidak sholat, istilahnya ada yang berzakat, memaksakan untuk mengambil zakat semacam itu, kalau mereka nggak mau adalah penguasa. Jadi bukan kita ya, kita hanya menganjurkan, menganjurkan dan menasihati. Nggak ada hak kita memaksa siapapun untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak kita, kecuali kalau kita di posisi pemimpin. Makanya berat tanggung jawab pemimpin ini. Kalau ada di antara umat muslimah yang sudah wajib pakai jilbab, nggak pakai jilbab, bertanggung jawab nanti di hadapan Allah pemimpinnya. Kalau muslimah itu pokoknya berdosa gara-gara dia tidak pakai jilbab atau gara-gara dia melacur segala macamnya, maka penanggung jawab pertama atas dosa dilakukannya adalah pemimpinnya itu. Disinilah Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti agar umatnya jangan sampai rakus menjadi pemimpin, karena dia akan menyesal dan dia akan hina di dunia dan dia akan menyesal nanti pada hari kiamat. Kemudian kalaupun seandainya dia sudah terlanjur menjadi pemimpin, wajib pegang erat amanah itu, kemudian bertanggung jawab terhadap satu persatu personil yang kita pimpin. Seperti yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab, dia sendiri yang memikul gandum, dia sendiri memikul bahan makanan dari gudang Baitul Mal kaum muslimin, karena ada seorang ibu yang memasak dan merebus telur. Kita sudah sangat terkenal dengan kisah yang luar biasa ini. Abu Musa al-Asy'ari menawarkan diri, biar saya yang memikulnya. Tidak, katanya. Apakah kau sanggup memikul tanggung jawab ini nanti di hadapan Allah? Coba dia sendiri, Amirul Mukminin yang menguasai timur dan barat ketika itu, 2/3 dunia di dalam genggamannya. Begitu seorang pemimpin punya tanggung jawab. Itu dalam masalah-masalah yang bukan masalah halal haram, bukan masalah perintah dan ini ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah begitu perhatian seorang amir, seorang pemimpin. Bagaimana dengan kita, yang rakyat kita yang muslim, dia tidak sholat kita biarkan, dia minum keras kita biarkan, ya, dia tidak pakai jilbab kita tidak peduli. Maka pemimpin seperti ini akan malang betul nasibnya di akhirat. Pantas kalau Rasul mengatakan kebanyakan penghuni neraka dari umatku pada hari kiamat adalah para pemimpin dan orang-orang kaya. Ini berhati-hati ya ibarat Allah yang memuliakan. Jadi dalam hal ini jangan paksa-paksa orang ya, karena itu bukan wewenang kita. Kita cukup hanya mengajak. Bapak sudah benar yang Bapak lakukan, tapi nggak boleh sebentar Pak. Kita ngajak itu terus menerus. Selagi dia masih tetangga kita, selagi dia masih keluarga kita, ajak terus. Jangan main ini hanya batasnya 13 tahun ya, main-main pukul. Itu pun ada rambu-rambu cara memukulnya ya, di bagian pantat ya, jangan memberikan bekas yang melukai segala macamnya. Itu dalam rangka mendidik gitu ya, bukan memukul untuk menyakiti. Nah itu pun dalam usia hanya sebatas 13 tahun ke atas itu udah memain pemahaman, banyak berdoa kepada Allah terus menerus ya. Begitu ya Pak ya. Semoga Allah SWT menolong Bapak dan orang sekitar Bapak bisa diberi hidayah melalui perjuangan dakwah Bapak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ustaz ada yang bertanya melalui, dan ini pertanyaan ini berulang gitu ya, dalam artian beberapa penanya bertanya seputar ini, bagaimana jika kita pernah melakukan atau ada orang terdekat kita melakukan beberapa poin daripada 10 pembatal keislaman tersebut, namun di akhir hayatnya ketika dia sakaratul maut dia mau beristighfar dan setelah itu dia meninggal ya. Apakah tobatnya diterima sebenarnya? Allah. Ibarat Allah masyarakat muslimin yang kami muliakan. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu cara menilainya lihat penutupannya orang itu hidupnya seperti apa. Apakah penutupan hidupnya husnul khatimah atau penutupan hidupnya adalah su'ul khatimah. Jadi nilai orang nggak boleh ketika dia masih hidup. Karena kata Rasulullah, ada orang yang seumur hidupnya dia mengamalkan amalan-amalan baik seolah dia adalah ahli surga, jarak antara dirinya dan surga hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz dia adalah ahli neraka. Ini sudah kita uraikan secara rinci dan sistematis pernah, supaya kita tidak salah sangka dengan hadis ini dan salah sangka pada Allah gitu ya. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz dia adalah ahli neraka. Terbukti di akhir-akhir hayatnya dia memilih jalan ahli neraka ya.
kemudian dia menutup umurnya di situ, memang ternyata nyampe jadwalnya di situ, maka dia pun masuk neraka. Ada orang yang seumur hidupnya mengamal amalan yang menurut orang dia ini udah cocok jadi ahli neraka, dan jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Tetapi yang tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa dia adalah calon penghuni surga. Dan benar, sebelum ajalnya tiba, tanpa orang ini mengetahui kapan ajalnya, dia memilih jalan hidup dan dari yang salah kepada yang benar, sampai dia pada jadwalnya. Kadang-kadang baru pagi tobatnya, sorenya sudah meninggal dunia. Padahal seumur hidup dia jahat. Maka ingat, tobat itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa. Malam tadi kami ditanya di mana ini? Kita berikan kajian di komunitas saudara Muslim kami di komunitas daerah mana itu. Ya sudah, kami berikan kajian kepada mereka. Mereka bertanya, bagaimana Ustaz? Ya kita jawab bahwa sesungguhnya amalan yang dia amalkan itu untuk tobat masalahnya, jangan ditunda-tunda. Siapa tahu takdir kematian kita adalah sore nanti. Lah kita nanti udah tuaan sedikit baru mau tobat. Ternyata dia mati sebelum sempat taubat. Ini yang khawatirnya kita. Karena ajal ini adalah sesuatu yang misterius dan sangat gaib, tidak seorang pun diberitahu, dan tidak pernah ada satu orang pun yang pasti tahu kapan dia akan meninggal dunia. Nah, hamba Allah yang kami muliakan, oleh karena itu percepatlah melakukan taubat itu, ya. Sari'u ila maghfirah min rabbikum. Cepatlah kamu menuju keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda-tunda. Nah, bagaimana kalau dia taubat, Allah terima enggak? Ya pastilah. Ketika kita buka firman surat Ali Imran, surat ketiga 133, justru anjuran Allah, sari'u ila maghfirati min rabbikum. Ya, cepatlah kamu, cepat kata Allah, menuju keampunan dari Rabb kamu. Jadi dianjurkan. Nah, setelah itu Allah ampuni atau tidak, janji Allah tidak akan pernah diingkarinya. Seberat apapun dosa orang ini, sehitam apapun masa lalunya, semaksiat apapun dia selama ini dalam hidupnya, jika ia benar-benar tulus kembali kepada Allah, lalu dia mengucapkan kalimat penyesalannya di hadapan Allah, dan dia jujur menumpahkan air matanya menyesal yang sudah-sudah, dan dia ingin kembali menjadi manusia yang baik, menjalankan syariat Allah SWT, Allah akan terima dia dengan penuh kecintaan, Allah akan terima dia dengan penuh kasih dan sayang. La tayasu min rahmatillah, wahai para pelaku dosa dan maksiat, walaupun dosa itu memberatkan langit dan bumi sampai mengguncangkan arasy Allah, kalau kita bertaubat dengan sepenuhnya kepada Allah, tumpahkan air mata ini, Allah akan menyambut kita dengan penuh kasih dan cinta. Allah akan bukakan pintu taubatnya seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita tidak mengulur-ulur waktu untuk bertaubat. Cepatlah, segeralah, jangan sampai tunggu nanti esok dan lusa. Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Demikian Abdullah bin Umar memberikan nasihat. Jangan engkau menunggu kalau waktu pagi ada, jangan tunggu nanti petang. Jangan sampai nanti hari petang ini ada, tunggu besok pagi. Jangan, percepatlah, sari'u ila maghfirah min rabbikum. Saya seorang lelaki di kota Payakumbuh masuk ke dalam masjid muslimin. Lelaki ini tubuhnya tegak. Dulunya mantan preman. Ternyata subhanallah, ketika kumandang azan zuhur dia datang, belum berapa lama dia tobat dari masa lalunya yang tidak baik kepada keislaman. Dia datang dan dia berjabatan tangan, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, langsung tahiyatul masjid. Saya rasa mungkin belum selesai beliau ini membaca Al-Fatihahnya, langsung tumbang, meninggal di tempat. Allahu Akbar. Coba kalau dia tunda-tunda, entar udah tuaan aja. Ternyata jadwalnya datang kematiannya di umur segitu mudanya. Orangnya kekal, kuat, sehat, tinggi daripada saya. Subhanallah. Allah wafatkan dia tanpa sakit. Allah wafatkan dia tanpa ada tanda-tanda. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi kepada penanya kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, percepatlah untuk kembali kepada Allah dalam taubatan nasuha, dan jangan tunda-tunda, karena menunda-tundanya adalah pedayaan syaitan dan tipuannya. Semoga kita menyegerakan kebaikan dan jangan sampai kita mengulur-ulur kebaikan itu. Syaitan pasti akan menghalangi kita untuk mewujudkannya. Ya Ustaz, karena waktu juga membatasi, kita jawab satu pertanyaan terakhir atau silakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Ustaz, Kalimantan Barat. Ya Pak, langsung saja pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada sebagian kaum muslimin yang malas untuk menuntut ilmu yang syar'i, Ustaz. Apakah ini termasuk juga pembatal keimanan, Ustaz?
Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rijal Singkawang. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang malas untuk menuntut ilmu syar'i ini juga merupakan salah satu pembatal keislaman? Oh ya Rob, kaum muslimin yang kami muliakan, ini pertanyaan Bapak ini bagus sekali. Malas menuntut ilmu syar'i itu keluar nggak dia dari Islam? Enggak, dia tidak keluar dari Islam, tapi orangnya sudah masuk dalam perangkap syaitan. Kasal itu dari syaitan, kasal, ya. Dan Rasulullah ketika mengajarkan kepada kita doa anti malas itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini diajarkan oleh Rasulullah karena ini berbahaya. Malas, lindungi hamba ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari rasa malas ini, ya. Malas menuntut ilmu menjadikan kita makanan empuk oleh syaitan. Allah mengumumkan syaitan itu bagi kamu dalam hidup ini adalah musuh yang nyata, dan tidak ada musuh yang sayang pada musuhnya. Syaitan itu ingin mencelakakan kita. Syaitan itu ingin mengambil kehidupan kita yang bahagia seharusnya menuju kehidupan yang celaka penuh penderitaan. Dan syaitan itu berpikir siang dan malam dan bekerja siang dan malam untuk menyesatkan kita di jalan Allah. Nah, ilmu adalah penangkal yang terbaik untuk bisa menepis godaan-godaan syaitan ini. Kalau terasa malas oleh kita, maka kita menyerahkan diri kita untuk diapakan saja oleh musuh. Sementara serangannya siang dan malam, pagi dan petang, 24 jam tanpa henti. Maka apakah kita tidak mau menjadikan pelindung bagi diri kita? Dan pelindung itu adalah ilmu. Ketika malas terasa, campakkan pakaian kemalasan itu, kemudian mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu, kemudian bersungguh-sungguhlah dalam menuntutnya. Pengajian dimanapun yang bisa kita dengarkan, sambil bawa mobil pun dengarkan, ya. Ada waktu membacalah, bertanyalah terus dan sebagainya. Rasa malas itu bisa dibuang, tetapi inna dawa akulla syai' duddah, ketahuilah obat segala sesuatu itu adalah antinya. Anti malas apa? Bangkit, kan begitu. Anti malas apa? Bangkit. Oh, saya malas betul bangun subuh nih. Antinya apa? Bangun, bangkit, lawan, cuci muka, kemudian berangkat ke masjid, seger dah itu. Ya kan? Begitu kaum muslimin yang kami muliakan. Iya, jazakallah khairan Ustaz. Para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali hafizahullah taala, dan sebelum kami akhiri kajian kita pada pertemuan kali ini, Ustaz akan memberikan kesimpulan dari apa-apa yang telah beliau sampaikan, dan silakan Ustaz. Barakallahu. Kita resum secara singkat 10 pembatal keislaman ini. Kalau seandainya dikerjakan salah satu saja, maka orang ini memang sudah batal Islamnya. Apakah dia tahu atau dia tidak tahu? Oleh karena itu, kaum muslimin berhati-hatilah dan wajib terus menimba ilmu perkara-perkara yang menjadi masalah daruri dalam agama ini. Dan saya akan konsentrasi menyampaikan masalah-masalah yang simpul agama, prinsip-prinsip agama. Inilah konsentrasi saya sesuai dengan bidang saya dulu di Timur Tengah. Dan ibarat Allah yang kami muliakan, yang pertama, pembatal syahadat atau pembatal keislaman kita adalah melakukan syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu menjadikan antara dirinya dengan Allah harus ada perantara. Apakah gurunya, apakah syekh, apakah almarhum, orang-orang alim yang punya karamah semacamnya, lalu dia jadikan antara dirinya dengan Allah perantara, maka ini membatalkan syahadat. Yang ketiga, yaitu orang yang tidak mau mengkafirkan orang yang melakukan syirik akbar atau orang kafir yang nyata-nyata telah dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, ya, atau ragu-ragu dengan kekafiran mereka, seperti tidak mau mengkafirkan iblis. Para Allah telah menyatakan kekafirannya. Tidak mau mengkafirkan kaum Nasara, kaum Yahud yang Allah telah ternyata mengkafirkan mereka. Kemudian yang keempat, yaitu percaya bahwa petunjuk Nabi Muhammad ini bagus, dan petunjuk yang dibawa oleh selain Nabi Muhammad juga bagus. Kemudian mengatakan sama bagusnya, atau malah mengatakan petunjuk Nabi Muhammad itu bagus tapi untuk di Arab, cuma untuk di Arab, di sini nggak cocok. Kalau udah seperti itu, yang cocok di sini adalah ini, maka orang macam ini juga batal 2 kalimat syahadatnya. Seterusnya yang kelima, yaitu membenci sebahagian daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau sebagian daripada petunjuknya, atau mungkin keseluruhannya. Satu saja daripada ajaran Nabi Muhammad yang dibenci, baik dalam Al-Quran atau dalam sunnahnya, maka orang ini menjadi ijma' para ulama, telah batallah syahadatnya melalui dalil Al-Quran yang jelas yang telah kami terangkan. Yang keenam, yaitu mengolok-olok, mentertawakan, mencemehkan Allah, atau ayat-ayat Allah, atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW, atau Rasulnya sendiri diejek. Nah, ini seluruhnya menyebabkan kekafiran orang ini, seperti keterangan Allah dalam Al-Quranul Karim. Yang ketujuh, melakukan praktek perdukunan, mengajarkannya dan mempelajari ilmu perdukunan. Begitu juga sihir dan sebagainya.
Dan yang kedelapan yaitu mempercayai bahwa ada orang tertentu atau manusia tertentu sampai ke tingkat di mana dia sudah tidak tersentuh lagi oleh kewajiban syariat, sehingga dia boleh melakukan dosa dan dia tidak lagi akan berdosa. Dia boleh tidak melaksanakan sholat, karena kalaupun dilaksanakan dia tidak akan diberi pahala lagi karena makamnya sudah sampai ke tingkat makam yang tertinggi. Maka ini seperti kita uraikan tadi, membatalkan 2 kalimat syahadatnya dan mengeluarkannya dari Islam. Yang kesembilan, mendukung, membela, membantu, berpihak, ya, dan melihatkan loyalitas yang nyata kepada orang musyrik atau orang kafir yang sedang memerangi kaum muslimin. Kemudian yang ke-10 terakhir, berpindah dari agama Islam kepada agama yang lain. Nah, ini seluruhnya menjadi perkara yang sudah bulat dalam kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kekufuran mereka dan batalnya syahadat mereka. Walaupun menurut dirinya dia masih muslim yang baik, walaupun menurut masyarakat yang banyak dia masih muslim yang taat, sementara dia sudah melakukan salah satu di antara ini. Lalu penutupnya adalah kalau dia pernah melakukannya lalu dia taubat nasuha kepada Allah, Allah menganggap dia tidak pernah melakukannya. Sempurna benar maha rahmat Allah itu. Ibarat Allah kami muliakan, semoga terlindungilah umat ini hendaknya, dan mohon sampaikan kepada saudara kita yang lain. Kalau perlu ini cetak, kemudian di-CD-kan, dibagikan pada saudara kita yang lain, biar masuklah dakwah ini ke rumah-rumah kita, biar tahulah keluarga kita, famili kita, karib kerabat kita, sahabat-sahabat kita. Beginilah cara menyebarkan dakwah. Ketika kita tidak mampu menyampaikan, maka jadilah kita perpanjangan dakwah ini dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada. Demikian saja, al-afu minkum jami'an. Insyaallah pertemuan kita mungkin hari Senin lagi ya. Hari Senin, karena besok saya ada kajian. Ibarat Allah kami muliakan, kami ingatkan kembali, insyaallah jadwal kita jika Allah mengizinkan adalah 1 minggu selama pagi dalam setiap bulan. Jadi minggu pertama ya, kecuali bulan depan karena kami ke Malaysia insyaallah ta'ala selama 4 hari. Mungkin dari tanggal 5 kita sudah mulai kajian lagi live selama 1 minggu di sini dengan izin Allah. Mohon disampaikan kepada yang lain, karena yang selalu kita sampaikan adalah perkara-perkara yang menjadi prinsip dalam agama ini. Jazakumullah khairal jaza. Semoga kru Wesal TV diberi oleh Allah pahala sebesar-besarnya, dan diberi oleh Allah limpahan rahmat, dan memberatkan kepada kita seluruhnya timbangan amal nanti di akhirat. Amin ya Rabb. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Para pemirsa Wesal TV, azani Allah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita bersama Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali hafizahullah taala yang telah menyampaikan materi 10 pembatal keislaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kita daripada perkara-perkara yang dapat membatalkan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pemirsa, insyaallah kajian kita atau kuliah subuh kita atau kuliah duha kita bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali akan kita lanjutkan pada hari Senin, dan insyaallah hari Selasa juga saja. Insyaallah. Ya, insyaallah hari Senin dan hari Selasa. Dan sekali lagi kami mohon undur diri, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.